Halo, kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini tentang diagram Venn. Sebelum kita bahas tentang diagram Venn, kita akan membahas terlebih dahulu latihan 2 yang sudah kamu kerjakan. Nomor 1, kamu diminta untuk menuliskan mana-mana saja yang merupakan himpunan kosong. Kita lihat ya. Nomor 1A, bilangan cacah yang kurang dari 1. Berarti bilangan cacah yang kurang dari 1 adalah 0 ya, berarti bukan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan siswa di kelasmu yang umurnya kurang dari 10 tahun. Kalau 10 tahun itu biasanya masih kelas 5, 4 atau 5 ya. Berarti saya yakin di kelasmu sudah tidak ada lagi yang berumur 10 tahun. Berarti ini himpunan kosong. Berikutnya yang C, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tidak ada ya, himpunan ganjil yang habis dibagi 2. Ini juga himpunan kosong. Bilangan prima antara 30 dan 35. Ada 31, 33 nggak termasuk, 35 tidak ada ya. Nah, ini saja. Himpunan nama bulan dalam setahun yang lamanya kurang dari 30 hari. Februari ya, Februari. Biasanya Februari itu kalau nggak 28 ya 29 gitu ya. Tergantung tahunnya, tahun kabisat atau tidak. Tahun kabisat itu tahun yang bisa dibagi 4. Contohnya tahun 2020 ini kan bisa dibagi 4, berarti banyaknya bulan Februari ada 29 hari. Himpunan orang yang pernah ke bulan. Nah, ini kan berarti bukan. Ini kan ada isinya toh. Neil Armstrong itu ya. Nah, itu ada isinya toh ini. Berarti ini bukan kosong. Saya lingkari ya yang kosong ya. Ini tadi yang B itu kosong, ini kosong. Kemudian ini ada ya. Ya, berikutnya. Himpunan nama-nama arah mata angin yang huruf terakhirnya S. Nama mata angin berarti itu ya, huruf terakhirnya S. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Huruf terakhirnya S ya, tidak ada ya. Kalau huruf terakhirnya S. Kalau huruf pertamanya S ada, ini berarti tidak ada. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Bilangan prima itu biasanya semuanya itu ganjil ya, kecuali 2. Berarti ini tidak ada. Nah, ini saja yang merupakan himpunan kosong. Kita ke nomor 2, diminta untuk membuat himpunan semesta untuk himpunan H. Yang A, jika H itu adalah A, B, C, D, E. Nah, kita disuruh membuat semestanya. Yang A, nah, semestanya adalah bisa saja kan minimal kan sama. Semesta itu kan minimal sama. Boleh begini, apakah bisa dikatakan semesta dari ini, H yang ini? Ya, atau misalnya saya bisa buat A, B, C, D, E, F, gitu saja sudah juga boleh. Atau misalnya kamu tulis huruf abjad gitu ya. Huruf abjad, gitu juga boleh. Ini banyak ya jawabannya ya. Yang B, 3, 5, 7, 11 itu kan bilangan ganjil. Boleh kamu membuatnya langsung bilangan ganjil. Boleh. Ganjil. Boleh. Yang C, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bisa langsung bilangan ke-6. Nah, boleh. Sekarang yang D, 9, 16, 25, 36 kan bilangan kuadrat ya. Yang D, boleh saya membuatnya langsung bilangan kuadrat. Sekali lagi ini adalah
himpunan semesta. Maka jawabanmu belum tentu sama seperti jawaban saya. Jika kamu ragu-ragu, kamu boleh tanya ke saya, apakah jawabanmu betul atau salah, begitu ya. Untuk nomor 3, kamu juga disuruh untuk membuat himpunan semesta. Ini jawabannya juga akan banyak, ya, belum tentu sama antara satu orang dengan orang yang lain. Sekarang kita lihat ya nomor 3A, kucing, ayam, kelinci. Nah, biasanya itu kan binatang peliharaan gitu ya, S-nya. Bolehlah kamu tulis S sama dengan binatang peliharaan. Haraan gitu boleh. Atau Bu, kalau misalnya S-nya adalah himpunan binatang, boleh juga. Besi, nikel, tembaga, perak. Itu adalah bahan tambang boleh. Bahan tambang atau logam juga boleh. Bahan tambang boleh. Bumi, Venus, Merkurius itu adalah nama-nama planet ya. Nama planet. Berikutnya 3, 9, 15, 21. Boleh kelipatan 3 juga boleh, atau kamu tuliskan bilangan ganjil juga boleh. Januari, Februari, Maret, S-nya berarti nama bulan. Begitu ya. Kemudian A, I, U, E, O. Boleh yang paling gampang ya abjad. Paling gampang abjad. Kalau mau berarti ya huruf vokal gitu ya misalnya. Boleh. Beruang, harimau, singa. Ya, binatang buas. Bus kota, bajai, taksi. Misalnya saya buat kendaraan umum. Umum, boleh ya. Atau kendaraan gitu saja boleh. Persegi, belah ketupat, trapesium. Apa? Bidang, ini namanya termasuk dalam bidang bangun. Bidang bangun datar. Gitu ya. Nah, kita sekarang akan belajar tentang diagram Venn. Apakah ini diagram Venn? Nanti kita akan tahu ya. Diagram Venn adalah cara menyajikan himpunan dalam bentuk gambar. Kalau kemarin kamu sudah diajarkan cara menyajikan himpunan dengan 3 cara, menyebutkan anggotanya dengan notasi dan menyebutkan sifatnya. Sekarang kita menyajikan himpunan itu dengan diagram. Nah, siapakah yang pertama kali memperkenalkan? Itu namanya John Venn, makanya namanya kok diagram Venn. Dia adalah ahli matematika dari Inggris yang hidup tahun 1834 sampai 1923. Nah, inilah gambarnya, fotonya Bapak John Venn itu ya. Sebelum menggambarkan diagram Venn, kita akan mempelajari dulu petunjuk menggambarkannya. Yang pertama, kita akan tahu bagaimana caranya menggambarkan himpunan semesta. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa dalam suatu kasus, maka kita harus tahu semesta pembicaraannya itu apa. Nah, di gambar, semesta pembicaraan itu digambarkan dalam bentuk, ini persegi panjang. Nah, mungkin sekarang kamu masih bingung ya, tapi kita ikuti saja. Ini persegi panjang, saya gambar meskipun jelek. Persegi panjang. Nah, kemudian di persegi panjang ini kita namai ini semesta pembicaraannya, ya. Ada di dalam persegi panjang ini, tidak boleh keluar dari itu. Jadi ini yang kita bicarakan ada di dalam sini. Setiap himpunan yang ada, nah kita bicara nanti ada himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan kurva tertutup sederhana. Nah, nanti boleh elips ya, boleh elips, boleh lingkaran, itu pokoknya tertutup, tidak
boleh terbuka, tertutup yang sederhana. Misalnya di dalam semesta ada suatu himpunan namanya himpunan A. Gini tuliskan A pakai huruf kapital. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jadi kalau nama himpunan tidak ada titiknya, tetapi kalau anggota seperti ini harus ada titik yang mengawali. Seperti itu ya, saya tuliskan. Misalnya 1 ada di A. Nah, ini ada titiknya di depannya sini. Terus misalnya ada lagi 2. Nah, di sini ada titiknya. Kemudian yang di luar sini ada 3. Kemudian ada 4. Kenapa kok ada titiknya? Untuk membedakan antara yang anggota dan nama dari himpunan. Nah, bila anggota suatu himpunan itu banyak, nah, maka tidak perlu dituliskan di sini. Misalnya S-nya adalah bilangan bulat. Misalnya A sama dengan 1 dan 2. Sedangkan S-nya adalah bilangan bulat. Nah, karena A-nya ini 1 dan 2 ada di sini sudah. Nah, S-nya ini, nah yang lain tidak perlu ditulis. Karena sangat banyak. Ya, begitu. Masih bingung? Nah, kita langsung ke contoh ya. Nah, kalau masih bingung, kita ambil contoh. Misalnya, S itu adalah terdiri dari bilangan 1 sampai dengan 8. A 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita gambarkan dalam diagram Venn-nya. Nah, kita buat dulu persegi panjangnya. Ya, yang bagus, yang lurus menggunakan penggaris. Kemudian, di sini kita letakkan S. Nah, setelah menggambarkan seperti ini, kita gambarkan himpunan A-nya dulu. Kita buat kurva tertutup sederhana A. Di dalam A ada bilangan 1, nah, harus ada titiknya, 2, dan 3. Sedangkan di dalam S itu di dalam kotak ini, di dalam persegi panjang ini semuanya adalah S. Sehingga karena di sini sudah ada 1, 2, 3, maka kurang 4, 5, 6, 7, dan 8 di sini. Ya, begitu ya, bisa ya. Sekarang kita amati gambar diagram Venn berikut. Bagaimana jika terdapat 2 buah himpunan A dan B? Nah, kita lihat ya. A itu 1, 2, 3. B itu 4, 5, 6. Nah, sedangkan S-nya 1 sampai 9. Nah, bagaimana kita menggambarnya? Kita lihat di sini ya. Berarti ada 2 buah lingkaran. Nah, 2 buah lingkaran. 2 buah lingkaran ini. Nah, lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua begini ya. Kemudian diisikan. A-nya itu 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Kemudian karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah ada di dalam A dan B, maka tersisa 7, 8, dan 9 yang terletak di luar A dan B. Ini 7, 8, dan 9. Begitu ya, bisa ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Kita lihat. A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, di A ada 4, di B juga ada 4 di sini. Nah, bagaimana kita menggambarnya? Nah, kita lihat. A-nya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, terus B-nya terdiri dari 4, 5, 6, 7. Nah, 4 ditulis 1 kali. Dia miliknya A juga miliknya B, sehingga cara menggambarnya seperti ini. Ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah ada di A dan B, maka tersisa 8 dan 9. Sehingga 8 dan 9 itu yang terletak di luar. Bisa ya?
Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Kita lihat dulu A, ada A, B, ini di sini A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang sama adalah 1, 2, 3-nya. Sehingga bagaimana menggambarnya? 1, 2, 3 miliknya A, ya miliknya B. Sehingga kita menggambarnya A ada di dalamnya B. A-nya 1, 2, 3. Nah, A ini ada di dalamnya B. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tinggal tersisa 7, 8, 9 yang ada di luar sini. Bisa ya? Contoh yang keempat, nah bagaimana jika A dan B itu sama semua anggotanya? Nah kalau sama semua, maka kita gambarnya dalam satu lingkaran saja. Nah, dinamai A, B seperti ini lingkarannya. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini menulisnya hanya 1 ya. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9-nya di luar. Begini ya. Ini S harusnya ada kotaknya seperti ini. Nah, dikotai supaya untuk memisahkan. Nah, gini. Begitu ya. Kalau contoh-contoh yang tadi kita diminta untuk menggambarkan diagram Venn, maka contoh yang ini kita diminta untuk menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, ini lebih mudah ya. Kita lihat. Ini seharusnya harus ada tanda di kotak seperti ini ya S-nya ya, supaya tidak dikira S-nya ini adalah anggotanya gitu. Nah, sekarang kita sebutkan yang di dalamnya S yang termasuk semesta itu apa saja? Berarti yang di dalamnya kotak itu, yang di dalamnya persegi panjang, yang di dalamnya sini. Nah, ini saya beri tanda. Ya, di dalamnya kotak ini ya. Bisa ya menyebutkannya ya. Kita sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Gitu ya. Kemudian himpunan A. Nah, himpunan A itu yang ada di dalamnya lingkaran A ini. Nah, apa saja yang ada di dalamnya sini? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita tuliskan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sekarang yang B. Yang B itu yang ada di dalam lingkarannya. Nah, ini B. Nah, ada 4, 5, 6, dan 7. 6 dan 7 ya. Kita tuliskan. Ini 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya, bisa ya cara membacanya. Nah, sekarang untuk latihan kamu menggambarkan diagram Venn dan membaca diagram Venn, maka kalian kerjakan soal dari modul halaman 42, latihan 3 nomor 1 sampai 4. Kerjakan di buku latihan karena kalau di buku modul tidak cukup, maka kerjakan di buku latihan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.